Kenapa dua calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Partai-partai lain yang di KIB sekarang kalau nggak nurut dia tinggal masuk penjara aja itu. Sungguh gak mungkin lah Pak Jokowi ngomong seperti ini. Gedabrus itu namanya, gedabrus. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Oh, lagi dan lagi ada fitnah lagi yang kemarin juga sudah AHY dan bahkan juga SBY. Yaitu AHY menyebut Jokowi hanya gunting pita, dan bahkan SBY turun gunung, yaitu akan ada pemilu 2024 tidak jujur dan juga tidak adil. Ini malah ditambah lagi oleh kader Demokrat yaitu Andi Arief. Ini menurut saya sangat lucu sekali. Saya sangat membantah keras lah tudingan Andi Arief seperti ini. Tidak mungkin lah Pak Presiden Jokowi ngomong seperti itulah. Seperti ini videonya. Pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau dua calon. Kenapa dua calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Dari situ saja saya sudah nggak mungkin lah Pak Presiden Jokowi ngomong seperti itu. Nggak mungkin. Pak Presiden Joko Widodo tidak pernah mengintervensi hukum. Ini jelas tudingan yang sangat tidak masuk akal sama sekali. Sampai menyebut hal demikian. Partai-partai lain yang di KIB sekarang kalau nggak nurut dia tinggal masuk penjara aja itu. Sungguh gak mungkin lah Pak Jokowi ngomong seperti ini. Gedabrus itu namanya, gedabrus. Ya dia sih terkenal dengan apa itu KDM bergerigi ya. Jahat bukan? Jahat. Bahkan di sini juga silahkan Anda mengutipnya. Intinya mengutip video ini. Tetapi selang beberapa waktu Andi Arief juga mengklarifikasi. Ini sama yang kemarin Andi Arief, yaitu menuding utusan Jokowi. Nah, tetapi di sini dijawab oleh Kemendagri. Yaitu di sini Andi Arief yaitu bercerita ada utusan Presiden Joko Widodo yang menemui Demokrat untuk meminta agar jabatan Wakil Gubernur Papua itu diisi orangnya Jokowi. Ini kan lucu ya, padahal wakil dari Lukas itu, yaitu wakil gubernur sudah meninggal pada tahun 2021. Kenapa tidak tahun 2021 lalu? Apalagi Presiden Joko Widodo mengutus orang untuk bertemu Demokrat, kayaknya sungguh tidak masuk akal ya. Sungguh tidak masuk akal sekali. Dan ternyata setelah diklarifikasi oleh Kemendagri, ternyata bukan utusan Presiden Joko Widodo. Itu juga salah kaprah. Tetapi sekarang diulangi lagi hal demikian. Diulangi lagi. Data-data belum dapat, data-data belum akurat, tetapi sudah ngomong seperti ini. Jahat bukan? Tuhan tidak suka. Ini bahkan ditanggapi oleh Alex Tam 878. Kondom bergerigi memfitnah Jokowi, mengatur pemilu 2024 aja dua paslon. Ngomong tanpa bukti, jadi siapa yang penjahat sesungguhnya? Kalau dua pasangan calon sungguh sangat masuk akal sekali dengan adanya PT 20% hibah dari pemerintahan SBY. Sungguh sangat masuk akal sekali. Bahkan kemarin juga Adian menyentil dari kader Demokrat, yaitu PT 20% itu yang mengesahkan Demokrat pada waktu itu, dan sekarang minta diubah menjadi 0%. Sebenarnya PT 20% itu untuk rakyat atau untuk anak? Bahkan disindir seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira gimana ya? Dengka play lagi overdosis, masih koleksi dia, liur ngecas ke lantai jilat lagi, mungkin kisah kok kali. Padahal kemarin saja siapa namanya AHY, bahkan ketua umum Demokrat, bahkan juga SBY ngomong seperti itu saja dibantah oleh rakyat Indonesia dan bahkan juga elit-elit parpol. Datanya di mana? Padahal data yang benar ya justru Presiden Joko Widodo lah yang meneruskan proyek mangkrak warisan SBY. Seharusnya patut diapresiasi lah, bukan malah menuding kesana kesini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengklaim mendapatkan informasi bahwa pemilu 2024 akan diatur hanya diikuti dua calon presiden capres. Andi mengatakan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan maupun Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo bisa saja tidak bisa maju sebagai capres. Silakan saja mau dimuat, muatlah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu semua pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh
dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan kepada orang yang mendengar langsung dari mulut Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden hanya mau 2 orang, kata Andi dalam video yang beredar dikutip Republika di Jakarta pada Senin 26 September. Tidak hanya Gubernur Anies, menurut Andi 3 ketua umum yang bergabung dalam koalisi Indonesia Baru KIB juga berpotensi dikriminalisasi. 3 partai yang masuk KIB adalah Golkar, PAN, dan P3. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies dan Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala? Kalau tidak nurut tinggal masuk penjara gitu aja. Jahat bukan? Ujar Andi Arief membagikan informasi rahasia itu kepada warganet. Menurut Andi, PDIP sudah pasti akan mengajukan Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres, sehingga Ganjar pasti tidak ada opsi maju dari partai moncong putih itu. Kalau sekarang misalnya yang disiapkan Puan Maharani, lah kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapi, pimpinan partainya diancam ya, itu yang tidak boleh. Oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani memang semua ditangkapin saja, yaitu kan, kata Andi. Video itu menjadi viral di berbagai media kanal sosial medsos, khususnya lini masa Twitter. Warganet pun banyak yang membagikan video tersebut. Tidak lama kemudian Andi Arief mengklarifikasi jika video itu hanya untuk konsumsi internal Partai Demokrat. Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham, kata Andi Arief lewat akun Twitter Andi Arief. Bahkan juga diketahui, Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menilai hanya ada satu cara agar Puan Maharani yang diusung oleh PDIP Perjuangan di pemilihan presiden 2024 nanti menang, yaitu tinggal ditangkapin satu persatu calon lain yang berpotensi menang. Hal itu disampaikan oleh Andi Arief dalam video yang berdurasi 1 menit 52 detik dengan cover tulisan Andi Arief tentang Demokrat dan rahasia istana. Itu mengatakan bahwa memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Bahkan juga diketahui Kementerian Dalam Negeri membantah cerita politikus Partai Demokrat Andi Arief soal ada utusan Presiden Joko Widodo yang menemui Demokrat untuk meminta agar jabatan wakil Gubernur Papua itu diisi orangnya Jokowi. Cerita yang diungkap Andi Arief juga dinilai tak logis. Pertama, tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Provinsi Papua, kata staf khusus Mendagri bidang politik dan media Kortorius Sinaga dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 24 September. Ketidaklogisan yang dimaksud Castorius adalah jarak antara meninggalnya Wakil Gubernur Papua Clementinal dengan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka terpisah 1 tahun. Clementinal meninggal pada Mei 2021, sedangkan Lukas NMB menjadi tersangka pada 5 September 2022. Menurut Castorius, Andi Arief cenderung insinuatif atau menyindir, memberi tuduhan secara tidak langsung, padahal tidak ada hubungan kualitas sebab akibat antara cerita bahwa utusan Jokowi datang ke Demokrat dengan dijadikannya Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Andi Arief merangkai pernyataannya secara insinuatif dengan mengatakan ada hubungan peristiwa terjadi dengan langkah KPK dalam menetapkan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka, terang Castorius yang dulu juga sempat menjadi ketua DPP Partai Demokrat. Artinya seolah-olah penetapan tersangka Lee merupakan rekayasa politik yang berhubungan dengan persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Papua, sambung Castorius. Kemendagri mengaku telah menghubungi Andi Arief. Menurut Castorius, Andi Arief menyampaikan keterangan yang lebih baru soal isu itu. Terakhir, sambung Castorius, Andi Arief mengatakan orang yang mengatasnamakan Presiden Jokowi itu merupakan oknum-oknum partai tertentu. Saudara Andi Arief telah meralat pernyataannya dengan mengatakan yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu dan bukan utusan resmi Presiden Joko Widodo, ucapnya. Dia pun berharap semua pihak mendukung dan menghormati proses hukum terhadap Lukas NMB. Penetapan status tersangka itu disebut murni langkah hukum KPK secara independen.